Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam renungan malam hari. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan di malam hari ini, terlebih dahulu mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda Tuhan ini, terlebih dahulu kita membersihkan hati kita, membersihkan pikiran kita, membersihkan jiwa kita, hidup kita dari noda-noda dosa yang melekat di dalamnya, agar sabda Tuhan yang akan kita dengarkan, yang kita terima di malam hari ini, tertanam di dalam hidup kita, hati kita, pikiran kita, dan dapat kita lakukan, kita praktekkan dalam kehidupan di dunia ini. Maka mari kita menyatakan penyesalan kita dengan mendoakan doa tobat. Tuhan yang Maha Rahim, aku menyesal atas dosa-dosaku, sebab patut aku Engkau hukum, terutama sebab aku telah menghina Engkau. Dia Maha Murah dan Maha Baik bagiku. Aku benci akan segala dosaku dan berjanji dengan pertolongan rahmat-Mu, hendak memperbaiki hidupku dan tidak akan berbuat dosa lagi. Ya Tuhan, kasihanyalah aku orang berdosa ini. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kekal, malam hari ini kami datang lagi di hadapan-Mu, mempersembahkan ucapan syukur dan terima kasih kami. Persembahkan kepadamu semua yang telah kami alami yang berasal daripada-Mu, suka duka kehidupan kami di dunia ini. Dan persembahkan kepadamu ya Bapa, perjalanan kehidupan kami, beban-beban yang kami alami dalam hidup kami. Dan kami mohon ya Bapa, sudilah Engkau memberikan kelegaan bagi kami semua dalam menghadapi situasi sulit kehidupan kami di dunia ini. Di malam hari ini Bapa, kami akan membaca, mendengarkan dan merenungkan sabda-Mu. Maka bukalah hati dan pikiran kami, agar melalui hati dan pikiran kami, semua yang kami baca dan kami dengarkan di malam hari ini tertanam dalam tubuh dan jiwa kami, dan kami praktekkan dalam tindakan, pikiran, perkataan kami setiap hari. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Tuhan dan pengacara kami yang hidup bersama Engkau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus mengemukakan perumpamaan berikut kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seperti seorang yang mau pergian ke luar negeri. Ia memanggil hamba-hambanya dan mempekerjakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberinya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan seorang yang lain lagi 1, masing-masing menurut kemampuannya. Lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu dan memperoleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta pun berbuat demikian dan mendapatkan laba 2 talenta.
Tetapi hamba yang menerima 1 talenta pergi dan menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama kemudian pulanglah tuan hamba-hamba itu, lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta datang dan membawa laba 5 talenta. Ia berkata, "Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah memperoleh laba 5 talenta." Maka kata tuannya kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hamba yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta, katanya, "Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepada aku. Lihat, aku telah mendapat laba 2 talenta." Maka kata tuan itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu, hamba yang baik dan setia. Karena engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil, maka aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan tuanmu." Kini datang juga hamba yang menerima 1 talenta dan berkata, "Tuan, aku tahu bahwa Tuan adalah manusia kejam yang menuai di tempat Tuan tidak menabur dan memungut di tempat Tuan tidak menanam. Karena itu, aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuan di dalam tanah. Ini terimalah milik Tuan." Maka tuannya menjawab, "Hai engkau hamba yang jahat dan malas. Engkau tahu bahwa aku menuai di tempat yang tidak aku tabur dan memungut di tempat aku tidak menanam. Seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima uang itu serta dengan bunganya. Sebab itu, ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai akan diberi sampai ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil. Dan buanglah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sana akan ada atap dan gertak gigi." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Yesus. Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kembali lagi Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua, seperti apakah kerajaan Allah itu, seperti apa kerajaan surga yang Ia wartakan kepada kita semua, kepada dunia. Maka sekali lagi, supaya mempermudah kita sekalian dalam memahami seperti apa kerajaan Allah itu, maka Tuhan Yesus masih menggunakan perumpamaan agar kita mudah untuk mengerti, agar kita mudah untuk memahami kerajaan Allah dalam kehidupan kita. Melalui perumpamaan talenta-talenta yang telah diberikan oleh Allah dalam hidup kita. Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Allah telah menganugerahkan bagi kita semua talenta masing-masing. Ada yang punya 5 talenta, ada yang punya 2 talenta, dan ada yang punya 1 talenta. Tuhan telah menganugerahkan bagi kita kemampuan masing-masing. Tetapi persoalannya bukan pada banyak atau sedikitnya talenta yang Tuhan berikan kepada kita, tetapi yang menjadi persoalan
adalah apakah kita setia untuk melaksanakan talenta itu, untuk menggunakan talenta itu dalam kehidupan kita, untuk menghadirkan kerajaan Allah dalam hidup kita melalui talenta-talenta yang telah Tuhan berikan bagi kita masing-masing. Apa gunanya kita memiliki 5 talenta kalau ternyata 5 talenta itu tidak membawa kebaikan untuk sesama kita, tidak mendatangkan kerajaan Allah dalam kehidupan kita di dunia ini? Apa gunanya kita memiliki talenta dalam hidup kita kalau ternyata tidak ada kebaikan apapun yang bisa kita buat, bisa kita hasilkan dalam hidup kita? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, kita boleh memiliki banyak talenta dalam hidup kita, tetapi ingatlah bahwa kesetiaan itulah yang paling penting. Setia untuk menggunakan talenta-talenta itu agar kebaikan Allah dirasakan dan dialami oleh semua umat manusia di dunia ini. Dan kesetiaan itulah yang ditunjukkan oleh Santa Monica, ibu dari Santo Agustinus, yang kita rayakan hari ini. Ia selalu setia dalam doa-doanya. Ia setia berdoa, maka Tuhan mengabulkan dan mendengarkan apa yang ia minta kepadanya. Kesetiaan inilah yang dituntut juga dari kita semua, supaya hidup kita menjadi berkat untuk siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita di dunia. Maka mari Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, sadarilah talentamu masing-masing dalam hidupmu, dan belajarlah untuk setia melakukan, untuk setia menjalankan talenta-talenta itu demi hadirnya kerajaan Allah bagi dunia ini, bagi siapapun yang kita jumpai dalam kehidupan kita. Semoga Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Terima kasih Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus atas rahmat dan bimbingan-Mu bagi kami semua dalam permenungan kami di malam hari ini. Engkau terus-menerus mengingatkan kepada kami, Engkau terus-menerus mengajarkan kepada kami, agar kami tetap siap sedia dalam hidup kami untuk menyongsong kedatangan-Mu yang kedua. Engkau terus-menerus mengingatkan kami agar kami belajar setia dalam menjalankan setiap talenta yang telah Engkau anugerahkan bagi kami masing-masing. Maka kami mohon kepadamu, ya Yesus, bantulah kami semua agar kami mampu untuk menjalankan talenta-talenta yang telah Engkau anugerahkan bagi kami, supaya kami setia untuk menjalankan talenta-talenta itu, agar kerajaan Bapa hadir di tengah-tengah kehidupan kami, agar melalui talenta-talenta itu semua umat manusia di dunia ini merasakan kehadiran kasih Allah, merasakan dan mengalami kerajaan Allah di dalam kehidupan masing-masing, pribadi, rumah tangga, maupun keluarga. Berkatilah kami semua Bapa, usaha kami, pekerjaan kami, keluarga kami masing-masing, semua aktivitas kehidupan kami. Curahkanlah Roh berkat, perlindungan, penyertaan, dan rezeki yang berlimpah untuk kehidupan kami, keluarga kami,
rumah tangga kami, anak-anak dan cucu-cucu kami, di mana saja kami berada. Demi Kristus Tuhan dan perantara kami kini dan sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Berkat Allah yang Maha Kuasa dan tinggal dalam kehidupan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.